Channel bareng sama aku Puitika dan aku Cinda dalam series Millennials 101. Sebelum itu aku mau ingetin jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita dan juga like video-video kita supaya kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Sharing is caring untuk anak-anak ya. Nah, biasanya nih Cin, itu udah sering banget didengar gitu, apalagi banyak lagu-lagu yang memang mengajarkan anak untuk berbagi gitu. Betul, cuma pasti kita sebagai orang tua baru bingung kan batasan berbaginya tuh seperti apa sih supaya anak kita nggak dijudge pelit tapi juga tidak selalu mengalah gitu kan. Nah, benar. Daripada kita pusing cuma berduaan aja nih, kita langsung aja tanyain ke psikolog anak, nanti akan bergabung sama kita di sini. Tapi sebelum itu, kita mau say thank you juga untuk brand yang udah mensponsori video ini. Buat para mamanials yang pengen tetap cantik tapi nggak mau repot, bisa cobain nih salah satu produk bestseller dari Max Factor, yaitu Lipfinity Lip Color. Lip produk ini punya banyak banget kelebihan seperti long lasting, high pigmented, dan terdiri dari 2 step, yaitu lipstick dengan warna yang rich dan moisturizing top coat yang bertahan hingga 24 jam. Dari 28 pilihan warna, kalau untuk daily makeup, Mam bisa coba nih warna 005 Sweet yang punya warna romantic pink dan sesuai banget dengan namanya. Info lengkapnya bisa cek di Instagram @maxfactorindonesia. Sekarang kita udah kedatangan Raki, waktu itu juga udah pernah datang juga ya untuk ngisi konten di sini juga, tapi mungkin boleh perkenalan singkat lagi. Halo, salam kenal semua. Perkenalkan nama saya Raki. Saya seorang psikolog anak dan remaja. Saat ini sedang berpraktek di salah satu klinik anak di Jakarta dan juga di platform konsultasi online. Oke, nah langsung aja kali ya kita masuk ke topiknya, yaitu sharing is caring. Biasanya nih Raki, kan kita suka dengar gitu ya. Kalau anak lagi ada di sekumpulan teman-temannya gitu kan, terus wajar banget kalau ada yang namanya rebutan mainan. Betul. Gitu kan. Nah biasanya orang tua tuh udah langsung kayak autopilot gitu pada saat misalnya ngelihat anaknya berantem gitu kan, terus langsungnya ya udah kasih aja nggak apa-apa gitu. Sharing is caring lagi-lagi. Tapi sebenarnya pantas atau mungkin sebaiknya seperti itukah kita langsung aja nyuruh anak kita untuk berbagi atau kayak gimana? Jadi sharing is caring itu memang betul ya, maksudnya memang berbagi ya berarti kepedulian gitu kan. Tapi yang suka miss di sini adalah kita maksa anak itu untuk langsung berbagi. Kamu harus bagi deh, harus sharing gitu. Tapi yang lupa dijelaskan adalah kenapa harus berbaginya gitu. Jadi sebenarnya bukan sharing is caring awalnya, tapi kita harus ngajarin anak tuh care to share dulu gitu. Bukan semerta-merta cuman aturannya memang harus berbagi gitu. Kalau sama teman ya harus sharing gitu kan, mainnya bareng-bareng. Tapi kenapanya itu kadang yang kita miss. Apalagi mungkin punya adik, punya kakak gitu ya, harus ngalah dan sebagainya kayak gitu. Berarti sebenarnya berbeda-beda ya alasan untuk care to share-nya itu bisa berbeda-beda gitu ya, tiap anak ya, tergantung kondisi dari keluarga itu sendiri gitu ya. Iya, betul. Jadi sebelum ke situ sih sebenarnya balik lagi dulu ke usia si anak juga ya. Maksudnya memang itu adalah perkembangan yang normal. Maksudnya anak biasa umur 2 tahun apalagi itu pasti nggak akan bisa untuk sharing gitu. Karena memang perkembangan mereka masih ini punya aku, semuanya tuh punya aku. Dia tuh baru tahu oh aku nih adalah orang yang berbeda sama orang lain gitu. Jadi semuanya tuh maunya buat dia aja. Makanya kalau anak kecil diminta sharing tuh kan susah banget. Dan yang salah adalah tadi ya kita langsung paksa. Jadi dia miss tuh. Kenapa sih dia harus sharing? Oh cuman aturan aja gitu. Sama halnya dengan makanan juga. Jadi apa yang bisa dilakukan sebenarnya balik lagi ya. Pertama, aturan di rumah itu apakah memang memperbolehkan dulu nih untuk berbagi makanan. Karena kan makanan, iya apalagi saat ini gitu kan, justru nggak boleh kayaknya gitu kan. Jadi mungkin sama sih ya konteksnya makanan atau mainan. Kembali lagi kita
lihat dulu gitu ya, anaknya ini sudah mampu atau belum sesuai usianya. Tapi bukan berarti kalau dia belum mampu kita nggak bisa ngajarin, nggak juga kayak gitu. Jadi gimana dong caranya? Ya pertama pasti kita sebagai orang tua yang lebih dewasa bisa kasih contoh dulu, kasih anaknya. Misalnya tadi ya bagi-bagi makanan. Oh ya mama hari ini bawa pizza 1 nih, semuanya bagi-bagi ya, mama bagi-bagi ya satu-satu supaya semuanya bisa kebagian cobain gitu. Jadi bener-bener diekspresikan secara verbal juga, ini dibagiin ya kayak gitu. Jadi anak-anaknya tahu juga, oh iya ini mama juga sharing gitu. Karena balik lagi mungkin anak itu juga melihat dulu ya kan, contoh. Betul banget. Jadi anak-anak kecil tuh biasanya memang belajarnya dari observasi gitu ya. Kalau kita kayak ceramahin doang gitu justru kayak apa ini nggak ngerti gitu kan. Apa sih orang mau mainan aku gitu. Jadi kalaupun mainan pun biasanya kita mungkin bisa dipersiapkan dulu juga gitu ya. Kayak misalkan hari ini sepupu kamu mau datang gitu atau teman kamu mau datang. Mainan apa ya yang kita bisa main bareng-bareng gitu. Ada anak-anak beberapa yang mungkin punya kayak favorite toy gitu. Jadi dia bener-bener kayak nggak boleh, ini pokoknya buat aku doang. Nah itu di situ kita pun nggak boleh maksa karena mereka belajarnya harus pelan-pelan juga kan. Kayak oh ya udah, ini ya udah kalau gitu ini nanti jangan dimainin dulu ya supaya kita menghindari biar nggak berantem tuh nanti ya. Tapi mana nih mainan yang boleh kita bagi-bagi buat main bareng-bareng kayak gitu sih. Jadi lebih kita ajarkan pelan-pelan, kita contohkan juga. Terus nantinya ya kita bisa bahas sama, oh seru ya tadi gimana mainnya. Seru kan kalau mainnya bareng-bareng, jadi semuanya happy. Jadi dia tahu juga, oh dengan aku sharing, ternyata benefitnya ini ya ke orang lain dan juga ke diri dia sendiri terutama gitu. Jadi sebenarnya pilihan untuk berbagi itu datangnya dari si anak ya. Kalau dari anak tadi menjelaskan itu yang aku tangkap gitu. Bukan semena-mena gitu ya, kita nggak nanyain anak dulu mau di-sharingkan kah atau enggak gitu ya. Itu memang langsung kasih aja gitu ke anak lain. Nah, tadi sempat menyinggung tentang usia gitu. Usia untuk mengajarkan tentang berbagi gitu ya. Kan emang step awal adalah mencontohkan, tapi untuk bisa mulai menerapkan norma berbagi ini kira-kira cocoknya dari umur berapa? Jadi sebenarnya kalau usia gitu ya, dari dia mulai bermain sama orang lain sebenarnya itu udah boleh dia dipraktekkan. Tapi mungkin harus kita dampingin dulu gitu ya. Kayak pasti awal-awal akan susah untuk dia kita bareng-bareng ya gitu. Nggak maunya main sendiri. Oh ya udah main sendiri dulu, it's okay gitu. Jadi kita pelan-pelan juga. Terus juga kalau misalkan usia kayak usia 3-4 tahun itu sebenarnya anak udah mulai tahu tuh. Kayak oh orang lain pengennya ini. Oh aku nggak pengennya kayak gini. Terus dia juga udah mulai ada self control juga kan. Jadi sebenarnya anak-anak itu mulai belajar tuh untuk dia nahan dirinya. Oke, aku nggak main dulu deh, gantian gitu mainnya. Makanya permainan turn taking itu juga bagus banget gitu ya untuk melatih berbagi karena dia harus nunggu giliran dia gitu kan. Nah iya, jadi bisa mulai dari situ juga untuk latihannya. Jadi turn taking, dia menunggu gitu ya. Kita juga secara fun aja gitu bawainnya. Oke, giliran siapa nih? Giliran mama sekarang. Kamu tunggu dulu ya. Oke, tunggu count 2, 3 misalkan kayak gitu-gitu ya, kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya itu udah boleh banget dimulai dari dia sejak dia berinteraksi dan main bareng orang lain. Tapi tahapan ekspektasi kita mungkin ya, nggak bisa langsung kayak anak ini bisa langsung sharing gitu. Nah, kalau tadi kan gimana kita men-treat anak untuk belajar sharing. Tapi misalnya nih udah terlanjur kita salah nih, maksudnya anak udah disuruh mengalah, pokoknya dengan treatment yang mungkin kurang tepat. Efek jangka panjangnya ke anak tuh seperti apa sih, Aki? Sebenarnya bisa ada dua ya, kayak anak ini bisa jadi yang nurut banget gitu ya, istilahnya kayak terkesannya jadi anak yang nurut, pasif, tapi jadi ikutin aja orang mau apa ya dia ikut aja. Atau kedua justru dia sesuai yang dia mau aja, sesuai kehendaknya, justru kayak membangkang gitu ya. Jadi ada anak-anak yang karena dari kecil sebenarnya usianya belum terlalu cukup ya untuk maksudnya langsung sharing, tapi dipaksa harus ngalah dong. Iya, benar. Biasanya banyak adik tuh kalau kayak gitu kan, karena di keluarga ya. Jadi harus ngalah dong sama adik. Nah di situ dia sebenarnya nggak menumbuhkan rasa dia pengen melakukan sesuatu sesuai kehendak dia sendiri gitu. Jadi dia bisa jadi membangkang atau ya udah emang dia nggak punya kemampuan gitu istilahnya untuk
melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi apa yang bisa dilakukan? Biasanya sih kita lihat dulu ya anaknya yang mana nih. Tapi kita coba untuk dia, misalkan anaknya yang lebih ke pasif gitu ya, kita coba kasih dia options gitu. Misalnya, oke, minggu ini kita mau pergi, coba kakak deh hari ini yang pilih kita mau pergi kemana ya. Jadi pelan-pelan dikasih kasih otonomi gitu ya, otonomi untuk dia memilih sesuatu sesuai dengan kehendak dia sendiri. Jadi dia juga merasa didengar apa yang dia inginkan itu diperbolehkan. Betul. Gitu ya. Nah aku ini sebenarnya adalah anak yang tadinya mungkin karena ini kali ya orang tua kita dulu tuh tertutup sama pengetahuan seperti ini gitu kan. Dan benar aku adalah anak pertama, aku punya 2 adik, jadi memang terbiasa untuk kayak disuruh mengalah gitu ya, sharing dong gitu kan, kasih pinjem adiknya gitu. Nah aku nggak tahu sih ini apakah ada kaitannya atau enggak, aku merasa tumbuh menjadi anak yang nggak enakan. Misalnya itu punya kita gitu, tapi atau misalnya kita meminjamkan sesuatu ke orang, tapi pada saat kita mau minta balik gitu, itu jadinya aku nggak enak gitu. Mungkin entah itu uang atau apa. Nah sebenarnya ada kaitannya nggak sih? Mungkin secara nggak langsung pasti ada kaitannya. Maksudnya dengan kita tumbuh besar menjadi orang yang selalu ngalah, berarti kan kita ada satu hak kita yang kita tahan gitu. Padahal kan sebenarnya ya itu hak kita mau nagih juga nggak kenapa-napa, asal dengan cara yang baik-baik gitu kan. Dan memang ini yang masih budaya juga sih ya, kakak harus ngalah sama adik. Padahal adik pun juga harus ngalah sama kakak. Jadi dalam kita mengajarkan sharing pun ya semuanya harus bisa sharing gitu. Orang tua menampilkan gini loh caranya sharing, berarti kan orang tua juga sharing gitu ya. Kadang bergiliran kakaknya duluan, nah adiknya tunggu, ntar gantian adiknya duluan, kakaknya tunggu. Jadi nggak ada kecemburuan juga tuh, supaya nggak nimbul masalah baru lagi gitu kan, gitu sih. Jadi emang itu bisa ngaruh banget pastinya gitu. Jadi tadi kan Raki sempat ngomong kalau kita bisa terapkan hitung dulu nih misalnya 1 sampai 3 nanti gantian ya gitu. Karena jujur itu yang aku terapkan sama anak-anak aku punya anak kembar kan. Jadi aku nggak pernah ngasih anak-anakku ini mainan yang sama gitu. Jadi pasti berbeda. Makanya ada kalanya si A pengen mainannya si B gitu kan. Nah kalau aku itu berhitungnya kayak oke, udah mau dikasih belum masih mau main misalnya gitu ya. Oke, kita count to 20 gitu. Nah cuman akhirnya aku berpikir lagi, kan tadi konsepnya adalah kita membuat anak ini merasa terpenuhi dulu keinginan bermainnya sampai dia puas, lalu dia berbagi. Nah kalau ada aturan untuk kita hitung dulu, apakah itu sudah cukup merasa terpuaskan aku untuk mainin ini gitu, itu gimana? Oke, jadi itu sebenarnya salah satu cara aja sih ya, dan kita kembali lagi ke si anaknya. Jadi biasanya itu tadi kita bisa siapkan dulu sebelumnya, misalkan oke, hari ini kita main ini ya, ini tapi cuma 1 nih, gimana? Kakak sama adek mau gimana? Misalnya gitu, anaknya udah bisa diajak ngomong, itu biasanya lebih enak sih. Jadi kita ngikutin aja anaknya mau ngapain. Pokoknya aku duluan. Oh ya udah deh, sweet aja deh gitu, karena kan mainan bersama gitu ya. Beda kalau misalkan ini mainannya kakak, ya udah berarti kakak deh yang nentuin, misalkan kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi kembalikan lagi ke si anaknya, 20 detik nggak cukup, ya udah maunya gimana nih, kita sebelum main kita bikin aturan dulu ya gitu. Supaya nanti, karena anak ini kadang ada masalah karena awalnya mereka nggak tahu ekspektasinya tuh apa gitu. Ketika kita udah kasih aturan dulu, oke, hari ini kita main ini ya, nanti gantiannya misalkan kita pakai stopwatch aja yuk 1 menit gitu. Setuju, oke gitu. Jadi dari awal kalau memang udah ada kecenderungan dia sering berantem dan lain-lain, ya udah kita dari awal udah kasih tahu aturannya apa. Oke. Jadi sepakat sama rules yang dibuat secara bersama. Betul, ya. Oke. Aku gambaran besarnya sih udah nangkep banget sih gitu. Kalau dari Cinta ini, aku juga udah cukup sih, udah menjawab gitu kan. Ternyata kalau misalkan kita nggak mengajarkan dengan benar di awalnya, nanti kan ngaruh banget ke sikap si anak di masa mendatang. Oke. Thank you banget Raki. Semoga juga closeters akhirnya juga sudah paham gitu ya dari penjelasan Raki tadi. Oke, mungkin Raki ada yang mau disampaikan tentang sharing is caring untuk terakhir? Oke, ya sama aja sih sebenarnya, mengulang lagi aja. Jadi memang kita biasanya taunya sharing is caring, tapi jangan lupa sebelum ke situ kita harus ajarin dulu kenapa anak itu harus sharing. Jadi dia harus dibantu untuk tahu gimana caranya untuk care
to share gitu sih. Semoga semuanya bisa selalu membimbing anak dengan baik gitu aja. Oke, thank you. Oke, Closeters, semoga apa yang udah di-sharingkan tadi juga sama Raki dan obrolan kita hari ini bermanfaat untuk Closeters semua. Oke, nah jangan lupa juga untuk tinggalin komen di video ini kalau misalkan Closeters masih banyak pertanyaan nih yang pengen dibahas di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe YouTube channel kita. Closet juga punya ada YouTube channel, ada Closet TV, Closet Fashion, Closet Hijab World, Closet Step Out, Closet Add to Cart, dan ada satu lagi yang baru. ada Closet Man. Oh iya Kak Pui, nih Closeters di sini juga bisa banget loh jadi premium member Closet Indonesia dan pastinya bisa dapetin banyak keuntungan. Pasti, kalian juga bisa mendapatkan diskon yang banyak banget ya, Cin. Betul. Terus ada giveaway juga setiap minggunya. Terus kalian juga bisa dapetin info-info tentang event dan bisa ikut eksklusif eventnya. Dan ada arisan virtual. Wah, banyak banget ya. Caranya gimana tuh, Cil? Langsung aja download aplikasi Closet Indonesia dan daftar jadi premium member hanya dengan 20.000 per bulan. Murah banget dengan semua benefit yang ada. Wah, itu sih worth it banget. Terus jangan lupa untuk follow sosial medianya Closet di Closet ID @closet_id, dan untuk di Instagram pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bye!